Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يعتب بها قلبه قلبي ويمد بها سره سري حتى يزول غيبي وينظر بها روحه روحي حتى أشاهده جميع ذاتي. اللهم حببه لي وحببني له وارفع الحجاب بيني وبينه حتى أراه كيف شاء الله إن شاء الله. أما بعد, alhamdulillah, terutama terlebih dahulu yang ulun muliakan para habaib yang berhadir di sini. Mohon maaf ulun tidak mengetahui namanya siapa-siapa, tapi mohon maaf juga kepada para guru-guru di sini. Semoga semuanya dipanjangkan umur, disehatkan afiat. Kepada hadirin semuanya, semoga kita semua di sini yang berkumpul saat ini, yaitu ketika menghauli Abah Guru, semuanya di sini mendapatkan berkah daripada yang kita hauli. Ulun mengenal siapa artinya guru miskat ini. Jadi waktu ulun masih bujang di Mekah itu kisaran tahun 81 atau 82, itu guru miskat ini berangkat haji. Jadi ketika itu setiap malam Sabtu di Mekah itu berkumpul alumni sekolah yang tamatan Darussalam. Jadi waktu itu membaca kitab dipimpin oleh Sayyid Hamid Al-Qaf. Jadi ada seorang Habib dulu pernah tinggal di Banjar, pernah sekolah di Darussalam, angkatan Zidin, angkatan guru syukur. Kemudian Zidin hijrah ke Mekah sampai wafat di Mekah. Nah, ketika itu Zidinlah nang manuhayakan orang kita Banjar. Jadi membacakan kitab itu Zidin. Lalu kemudian dibawa oleh guru Jamhuri, karena ini orangnya mulazamah wa khaddam dengan Syekh Ismail Al-Yamani. Jadi di situ ada beberapa orang, mungkin ada 20 atau 30 orang, termasuk di situ guru miskat dan ulun juga. Jadi di situ dibawa ziarah ke tempat-tempat bersejarah di mana ketika Rasulullah SAW berwukuf ketika waktu haji. Jadi kalau orang kan banyak ketika ke Padang Arafah itu nang didatangi, nang dinaiki Jabal Rahmah. Sebenarnya bukan di situ. Jadi Rasulullah SAW itu ketika wukuf itu justru di bawah ada batu. Cuma kalau saat ini sudah habis diratakannya oleh pemerintah. Nah di situ. Jadi ini sekedar mengambil berkat. Jadi di mana tempat-tempat yang bersejarah, apalagi itu tempat yang bekas Rasulullah SAW. Nah itu alhamdulillah guru miskat dan ulun umpat Imbai waktu itu dipimpin murid-murid ke tempat itu. Nah kemudian kemana tempatnya? Diantaranya itu ke tempat di Mina. Di Mina itu setelah Jamratul Ula, Wusta, Aqabah, dan Aqabah itu ada sebelah kanan. Disitulah Nabi Allah Ibrahim ketika berkurban menyembelih Nabi Allah Ismail yang menjadikan kambing. Jadi di situ. Nah itu dibawa. Alhamdulillah, artinya sejarah yang sudah berapa ribu tahun semenjak Nabi Allah Ibrahim, di situ terjadinya Idul Adha yang tanya berkurban. Nah di situ guru miskat ziarah itu dibawa guru Jamhuri juga. Sehingga di saat itu ada orang kita Banjar. Alhamdulillah malam itu bermimpi dengan Nabi Allah Ibrahim. Di tempat itulah Nabi Allah Ibrahim melaksanakan ibadah kurban. Nah jadi artinya alhamdulillah orang kita Banjar ini jauh-jauh daripada di Mekah itu ada aja artinya orang soleh yang bermimpi dengan Nabi Allah Ibrahim.
Nah, sehingga diceritakanlah Sidin ini bercerita lalu sampai kepada Syekh Ismail, lalu Syekh Ismail minta aku nak berdapat di sini orangnya itu. Alhamdulillah berdapat di Pakut Sidin. Nah, itu kita mendengar kabar aja. Nah, itu diantaranya disitulah kenalnya ulun guru Misdat nih yang sahibul majlis ini yang awal muassis. Nah, itu kemudian setelah disekumpul nah baru dan ulun mengetahui ketika tahun 64 Abah Guru mendapat fitnah dipadahkan orang sesat, itu guru Misdat ini termasuk orang yang waktu itu belajar menuntut ilmu di Darussalam. Itu gempar Martapura itu Abah Guru itu dipadahkan orang sesat. Nah, guru Misdat dan ada beberapa kawan Sidin ini orang yang tetap teguh. Artinya jadi waktu itu ada dua golongan, ada golongan artinya nang sudah mufarakah artinya berlepaslah daripada Abah Guru. Ada nih satu golongan yang tetap berpendirian mencintai Abah Guru. Nah, di sini termasuk guru Misdat. Sehingga diantaranya tuh diantara kawan Sidin itu di rantau itu kita artinya jangan tempat orang yang madahkan Abah Guru sesat itu. Insya Allah artinya Abah Guru itu kada sesat. Ada Marina Sidin guru Seman Mulia kada membiarkan Pak. Nah, itu jadi itu di masa tahun 64 itu Abah Guru itu masih berumur 22 tahun. Jadi hitung dari Pian Sidin lahir tahun 42, begitu 52, 62, berarti 20 tahun. Nah, 64 berarti baru 22 tahun. Jadi Sidin itu umur 20 untuk sekolah Darussalam, Abah Guru itu langsung diminta mengajar di Darussalam, kemudian membuka majelis lagi di Langgar Darul Aman. Nah, itu masih artinya orang yang cuman artinya kada banyak lah. Nah, di situ, nah ini termasuk guru Misdat ini wasabiqunal awwalun. Jadi di Quran itu ada menceritakan tentang orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau orang yang pertama kali termasuk orang yang pertama kali artinya mempercayai menjadi pengikut Abah Guru termasuk guru Misdat. Nah, kemudian Sidin dapat lagi artinya Abah Guru itu disuruh untuk membaca Maulid Sintud Duror yang kita baca saat ini. Nah, itu guru Misdat itu termasuk orang yang disuruh. Jadi apa yang ulun sampaikan ini, apa yang ulun maksud di sini artinya alhamdulillah di satu kampung di sini ada tersambung dengan maulidnya Rasulullah SAW melewati Abah Guru daripada Habib Zain daripada Sahibul Maulid dari Rasulullah SAW. Artinya di suatu kampung yang jauh daripada Madinah ini ada tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, disinilah yang kita harapkan kita selama di dunia ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan artinya segala apa sesuatu yang kita tanpa mengetahui, di situ mendapatkan katakanlah entah itu ladzatnya ibadah dan kemudian mendapatkan kena husnul khotimah. Jadi di satu kampung di sini ada terhubung itu semuanya karena artinya ada guru Misdat yang menuntut ilmu ke Martapura, kemudian ada terhubung dengan Abah Guru. Disinilah ayat Quran falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Jadi ketika menuntut ilmu, kemudian buliknya itu membawa ilmu, membawa amalan-amalan, kemudian di sini membentuk satu majelis, menyampaikan apa ilmu yang dituntut dan apa yang amalan yang didapat di sini dilaksanakan. Alhamdulillah tersambung. Jadi ulun selama artinya diundang orang mengadakan haul-haul ini, di sini ulun melihat di mana-mana orang setelah haul Abah Guru di sekumpul itu di Kaltim, di Kalteng, bahkan di Jawa. Cuma ulun mohon maaf dulu ulun kada kau mengabulkan undangan sampai ke Jawa. Ada undangan di Kudus, tapi ulun tinggal di sini ya ke sini kan masuk jauh. Ini termasuk diculik nih oleh Guru Ahmad nih ulun nih.
nang lain setahun berdahulu Guru Junai di Lok Bangka itu setahun berdahulu pada juga pada kawa soalnya ada kesempatan tundung di sana sini culiknya ulun. Nah tapi alhamdulillah semuanya tuh secara zahirnya artinya uyuh, tapi ulun mendapatkan disinilah rahmat Allah Taala sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di sini, maulidnya Simtud Durar sampai di sini tersambung. Jadi itu suatu rahmat anugerah Allah Taala kepada pian semua yang ada di sini. Jadi jaka istilah Abah Guru itu sering mencontohkan seperti kereta api. Jadi sini ada gerbongnya. Jadi ada nih satu gerbong di sini nih. Jadi Abah Guru menyuruh di sini untuk membaca Maulid Simtud Durar, berarti di sini ada satu gerbong. Nah, kemudian gerbongnya di Sekumpul, kemudian ada di Solo, ada di Hadramaut sendiri. Ini akan diperangkat nantinya masuk dalam gerbong ini, semuanya itu masuk menuju surga. Itu adalah anugerah Allah Ta'ala kepada kita umat Rasulullah SAW dengan mudah Allah Ta'ala itu memberikan. Nah cuman setiap sebagaimana kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamaha wa in qalla. Jadi setiap amalan itu yaitu dawam muda adwamaha artinya nang mulazamah nang istiqomah wa in qalla sekalipun sedikit. Jadi Simtud Durar di sini dibaca, di Sekumpul itu dibaca, sebelum Sekumpul itu di Keraton. Jadi mungkin mulai tahun berapa? Mungkin ya setelah 65 lah, di bawah tahun 70. Ya, sampai sekarang katakanlah anggap akan mulai tahun 67, berarti sekarang tahun 57 sudah 57 tahunan. Itu Abah Guru itu istiqomah. Seingat ulun mulai ulun tahun 85an bergabung dengan Sidin mulai di Keraton, Sidin kada pernah meninggalkan maulid itu. Kecuali di Sidin garing sakit itu aja. Jadi mohon maaf di sini kalau banyak ya ketujuannya diincar biar terapel kita tulakan umrah pian ulun gratisakan ya. Nah lalu kena tertinggalkan ada. Sekalipun ada satu ulama artinya tetap jalan majelis itu, tapi ada yang mengganti jar. Kalau Abah Guru kada, sidinnya tetap berada di situ. Sidinnya tetap memimpin. Jadi kalau Guru Ahmad ini sudah di sini memimpin di wasiati kuitan, nah mohon maaf jangan kemana-mana. Kalau pengen ada tawaran pian gratis guru aja untuk lakukan umroh aja. Membawa jamaah aja dijualnya namanya, lalu kan banyak kayak lu dapat tempatan. Nah itu jangan tergoda. Jadi Abah Guru tuh pernah berucap Guru Seman segalanya. Marina sini aku di sini waktu itu kan masih tulak haji nang nyaman. Aku di sini menyandak tulak haji setiap tahun aku kawai di sini banyak kajian doakan. Tapi aku jangan kadang-kadang meninggalkan ini majelis. Jadi sebagaimana artinya Datuk Kalampayan itu ketika majelis di sini mendidik anak cucu dan sebagian orang lain itu diminta untuk berjihad sabilillah melawan penjajah oleh kawan Sidin yang namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Jawaban Sidin, menurut sepengetahuan hamba Sidin, memberikan, melajari, mendidik anak cucu itu lebih afdal daripada perang berjihad. Nah itu jadi begitu di sini sudah ada majelis ilmu, majelis amal, itu adwa mahanya itu, nah, artinya konsisten mulazamahnya. Jadi al istiqamatu khairun min alfi karamah. Jadi banyak was-was itu. Jadi sudah nyanang artinya kita tulakan jar hadir haul ini jar. Nah peraita artinya walaupun jalan jauh ada yang menggantiakan, tapi kitanya yang berada. Jadi istiqomahnya itu, sehingga Nabi sendiri ketika turun ayat yang fastaqim kama umirta itu, yang mana Allah Ta'ala menyuruh untuk istiqomah itu, inilah menjadi sini sayyabatni hud, artinya nang maulah aku menjadi uban, artinya nang sebenarnya Nabi Uban Nabi itu kata begitu banyak.
itu turunnya ada ayat yang nama syayya fastaqim kama umir. Jadi begitu ketika disuruh oleh Allah Ta'ala itu istiqomah, sehingga sejarah itu mencatat kalau tidak salah Nabi itu berada di Madinah. Jangan dikira artinya setiap tahun berhaji, kata Nabi itu paling 2 kali kalau tidak salah. 2 dalam seumur hidup Nabi itu semenjak setelah ke Madinah itu 2 kali aja. Ya bukan ulun madahkan ada baiklah, baik aja. Cuma begitu sudah ada artinya nama Nabi si amalan majlis ini yang harus istiqomah, di situ kira-kira bakalah kalah gitu banyak aja nang ketijunang hendak tulak umroh aja. Ya amunnya tulak umroh gitu nah. Jadi artinya lebih abdol kalau kira-kira amun nang belum pernah umroh di Julongkas itu nang tulak umrohnya daripada inya juatnya aja. Nah itu tah. Jadi ini mungkin kira-kira belum umroh nih gurah mate daftarakan kepada siapa, mungkin dengan bupati terpilih kah, mungkin enak benazar menulakakan jar bilanya aku terpilih jar nulakan umrohnya. Nah guru Ahmad bakal kalah aja sudah. Nah ngetakanlah nih kalau gitu kan nya ada jabat-jabatnya itunya, alhamdulillah sudah terpilih ya Allah. Benazar jar sebelumnya itu bilanya aku terpilih jar karena hendak menulakakan artinya majelis taklimnya guru Ahmad jar tulak umroh aja. Nah bakal kalah aja guru Ahmadnya nih. Julung yang lain aja. Karena apa? Allah Ta'ala itu menyuruh kita ini melaksanakan rukun Islam yang terakhir yaitu haji dan umrah itu dalam seumur hidup ini hanya sekali. Kalimatnya itu atimul hajja wal umrata lillah, itu sempurnakanlah pekerjaan haji dan umrahnya itu bujur-bujur sempurna. Kenapa kalimatnya dengan kalimat sempurna, bukan dengan seperti ketika menyuruh sembahyang wa aqimus shalah, dirikan. Kalimatnya dengan atimmu, sempurnakan, artinya jika kita tuh bujur-bujur menggawi haji dan karena apa? Karena cuman dalam seumur hidup tuh cuma 1 kali. Nah 1 kali. Jadi Abah Guru itu kan hajinya cuma 2 kali aja. Yang pertama di tahun 69 waktu masih bujang, di tahun yang kedua di tahun 80 karena membawa kuitan, membawa marina, membawa bini, membawa dinsana, membawa kemanakan dan lain-lainnya. Jadi 2 kali aja. Kadang mesti mentang-mentang setiap tahun ada nama nulukakan lalu tulak terus beganangan ya lo nang balung gitu. Maaf kita bergaya sedikit lah. Nah, jadi intinya kalau kita sudah ada di si majelis itu istiqomah, karena di sini merupakan katakanlah di sini cabang daripada sakumpul. Jadi pian-pian di sini amunnya tulak kumpul malam Senin kejauhan, yang lah artinya uzur perlu duit, awak uyuh sudah tuha. Nah hadir di sini kenapa Pak? Nah, cuman yang memimpinnya nih jangan ditinggalkan limbah sudah. Artinya warga nih rajin umpatnya. Nah jadi nyalahin rasanya itu terbiasa supirnya ini nang sudah nyaman ya lo tak ada nang merem bakajutan. Nah iya amdiri sudah tuha. Nah jadi artinya istiqomah. Nah lalu kemudian begitu ini majelis, bagaimana kita melihat saat ini maulid di sekumpul itu semenjak Abah Guru wafat ini bukan berkurang, banyak aja. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa majelis yang diridhoi oleh Rasulullah, yang diridhoi oleh sahibul maulid yang kayak ini. Jadi jangan artinya maulid itu asal maulid aja sembarangan, entah itu lagunya kah, entah itu adabnya ada adab kah sambil berokok. Mungkin kalau nak ada berokok di luar waktu maulid jangan. Waktu kayak ulun ini menyampaikan ya karena bapak yang berokok nang di luar tuh nang di dalam masjid jangan. Dalam sini lain masjid. Nah jadi ketika kita maulid itu kita harus istihdhar. Jadi ketika kita maulid, jadi maulid itu menyebut tentang bagaimana ceritanya Rasulullah SAW,
Jadi kalau kita sering mendengar inda dzikril auliya tanzilur rahmat, ketika disebut bagaimana riwayat hidup seorang aulia itu diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat, apalagi Rasulullah SAW sahibur rahmah, yang paling makhluk yang paling diagungkan oleh Allah Ta'ala, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ketika maulid itu situlah disebut tentang bagaimana riwayat hidup Nabi. Nah, jadi ketika maulid itu beradab dari segi artinya adab itu dari segala lagu-lagunya jangan artinya sembarangan gitu, nah ya turutilah. Kemudian jangan tercampur dengan musim, kalau ini kan sudah tuntung masa politik, tercampur dengan politik, datanglah calon ini hadir lalu di situ umpat bas pender untuk supaya dipilih. Nah itu jangan. Jadi ketika kita maulid itu yang kita cari itu yaitu keridhaannya yang kita maulid ini yaitu Rasulullah SAW, keridhaan dan kesenangannya Rasulullah SAW. Politik itu cuma 5 tahun sekali praktis. Kita malahan menjadi ketulahan lawan Nabi, kita malahan ketulahan lawan sahibul maulid. Jadi jangan dicampur adukan antara keduniaan dengan agama. Kita politik 5 tahun ini limbah terpilih ini kalah, berdamainya tenang kita malahan. Ya Allah, ini kisahnya aja menuntut ke MK itu limbah di berapa gram modalnya aja. Dibayari orang damainya. Nah tebulik modalnya kita malahan nang ributnya. Oh kalau inya damai mas sudah dapat duit, majelis kita malam diharunya. Jadi artinya ketika kita haul atau maulid itu jangan sampai dicampur antara urusan dunia dengan amal ibadah kita. Jadi ayat Qur'annya ada wa akharuna atarafu bidzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Ada ayat Qur'annya, bukan belum berpender artinya sembarangan kata. Wa akharuna atarafu bidzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi maulid itu artinya di sini alhamdulillah sebagaimana ulun sampaikan tadi, ada satu gerbong yang mana gerbong ini bersambung dengan sekumpul dan bersambung ke sahibul maulid. Semuanya itu adalah daripada rahmat anugerah Allah Ta'ala yang sampai kepada pihak. Nah cuma tadi istiqomah ya, kita ini bisa amal ibadah karena sama orang-orang soleh itu. Artinya diantara orang-orang soleh, orang aulia itu amal ibadah. Seperti Abah Guru itu ketika sidin mujahadahnya itu nyaman lah pian. Bulan puasa sahur 2 buting pisang aja, buka puasanya 1 buting pisang. Sembahyang maghrib, untuk sembahyang maghrib, sembahyang isya mengimami mulai maghrib isya tarawih karena tengah malam pulang membaca kitab Ihya pulang. Ihya itu 4 jilid berdua marina sidin dalam jangka waktu 40 hari atau 1 bulan tamat habis. Biar tahulah Ihya itu membaca ya biar bangun 5 subuh guring masalah 1 mat bangun bilang sahatu wah taliur yang ya. Jadi karena apa? Karena Jasidin Imam Ghazali itu mengarang kitab Ihya itu cuman dalam jangka waktu yang singkat. 1 riwayat memadahkan 1 bulan, 1 riwayat memadahkan 2 bulan. Nah kita ini kadang mengarang membacanya barang. Nah itu. Jadi itu belum lagi guringnya Jasidin aku boleh cuman 2 jam aja. Itu memang disyaratkan oleh Pak Guru Sidin yang memimpin Guru Bangil. 2 jam guringnya, berpender boleh 2 kalimat saja. Jadi diam aja baca kitab. Ya lah. Sembahyang.
Nah itu amalan mujahadahnya orang-orang soleh. Nah kita ini jauh daripada itu, tapi kita alhamdulillah mencintai kepada orang-orang itu. Nah lalu ada sedikit amalan yang sampai kepada kita, nah ini ya dituguli lagi, napal pang lagi nang diharap. Jadi jangan harap kita itu, artinya itu menuruti gaya orang soleh itu memang sudah takdir Allah Ta'ala. Ya usaha kita, ikhtiar kita ini apa kalah dengan nafsu, hawa nafsu kita. Kalau orang soleh itu kata bedanya kawa melawan hawa nafsunya itu. Nah makanya itu biar lihat sendiri bagaimana sekarang artinya haul abah guru itu banyaknya manusia itu. Jadi di situ semuanya itu orang-orang pada artinya berlomba-lomba. Jadi contoh misalnya ini satu kepolisian langsung dipimpin Kapoldanya. Karena ini kenapa jadi langsung Kapoldanya yang memimpin dalam pelaksanaan haul itu untuk keamanan lalu lintas itu, karena ini meliputi beberapa Polres Banjar artinya sekumpul, Polres Banjarbaru, Polres Tapin, Polres. Nah itu jadi harus dipimpin Kapolda langsung. Kalau pang membari pulang Kapolda tuh biar ulun tuh terima fotonya masih ada. Sapi pulang, sapinya aja kan yang masalah nang cuma 80 kilo kan, dan ini 3 pikul seikung ya lah 4 tikung. Nah artinya tenaganya langsung memimpin. Jadi jangan dikira Kapolda itu tidak hadir di majlis sidin di kantor pusat, dia di mana markas sidin kalau salah untuk tahun ini di Polres Banjarbaru. Nah, memantau adalah biar artinya haul nangka itu artinya Kapolda langsung memimpin. Jadi Polres Banjar, Kapolres Banjar ini langsung nih dengan CCTV-nya banyak hebat. Itu pulang waktu di sini menyerahkan sapi itu ulun minta mohon ulun sidin karena Kapolda sendiri langsung apa ada masukan Pak Imam sampaikan sama saya. Jadi ulun minta malam Senin itu kalau bisa ya boleh ditambah lagi, jangan sampai aparat itu bubar karena orang padat bulikan. Senin itu masih padat. Mungkin yang beli sini kira-kira ada pakai sah berapa jam ya? 3 jam ada apa? Macet masih pada hari Senin. Nah jadi juga masih diperlukan aparat itu, dan bukan cuman itu tim kesehatan pun. Lalu sehingga Kapolda itu menginstruksikan kepada wakilnya, itu pangkatnya bintang 1, wakilnya Kapoldanya bintang 2, sampai hari Selasa baru boleh pulang. Nah itu semuanya itu menunjukkan bagaimana artinya masyarakat dan instansi kepolisian itu umpat bersama-sama. Nah, dalam rangka ini semuanya nih amal ibadah. Cuma bukan cuman amal ibadah itu nang membaca maulid saja ada. Artinya nang sembahyang artinya nang kayak ulama kada. Itunya bagiannya masing-masing. Nah, itu karena semuanya karena ada satu figur yang namanya yang dihauli abah guru sekumpul. Belum lagi PLN itu pian 2 bulan berdahulu nah di kampung-kampung itu mencet lampu ini jangan sampai ketika pelaksanaan itu padam. Nah itu jadi mohon maaf bang, sepengetahuan ulun lah ada rasanya haul nang sebesar itu, sehingga ketika malam Senin itu ulun hadir melihat itu beberapa daripada tokoh-tokoh agama itu semuanya itu tanda tanya gitu, apa kiranya yang menyebabkan haul itu sehingga banyak orang itu. Ya kalau ulun menjawab itulah bukti Allah Ta'ala mencintai sidin. Karena ada satu hadis yang mana Allah Ta'ala itu ya Jibril inni uhibbu fulan, ya Tuhan kepada Jibril, wahai Jibril bahwa aku mencintai seseorang itu, maka engkau cintailah orang itu.
Jadi katakanlah ya Jibril gitu, aku mencintai Abah Guru, cintailah kamu. Hingga malaikat mencintai. Kemudian Jibril ini disuruh lagi serukan kepada seluruh malaikat yang di langit bahwa untuk mencintai orang itu. Kemudian disuruhkanlah kepada seluruh para malaikat. Nah kemudian disuruh lagi malaikat ini, serukanlah kepada semua orang yang ada di bumi ini itu untuk mencintai. Nah buktinya ya tadi kita memang kadang mendengar suaranya, tapi di hati kita ada mencintai lalu mau hadir. Nah itu berarti kita itu menerima seruan malaikat yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ya tentu artinya Allah Ta'ala menyuruh tuh kita, apalagi mulai sini jauh-jauh macet jalannya, pulang bawa ongkos ya Allah sampai sana entah di mana duduknya panas kah. Begitu ada masalah anak kami mun ulun nang di sekumpul di higa awak ulun nyaman jadi artinya bayangkan, artinya seruan Allah Ta'ala itu suruhan daripada Allah Ta'ala yang sampai kepada pian semakin jauh itu as-sawab ala qadri ta'ab. Jadi pahala itu atas sekedar jerih payah. Semakin pian jauh, semakin uyuh, berarti pian semuanya itu semakin banyak dapat pahala dibandingkan ulun yang dihiga awak kayak ngarannya ulun mun hari Minggu tuh pian jujur aja guring aja lagi tuntung subuh habis ini guring aja lagi jam 8 jam sampai jam 10 ada tamu atau ulun. Amun nang di luar kira-kira pian nih bilanya gerimis hujan hati gelisah nih kopina kehujanan panas kepanasan menulun berdalam rumah guring aja lagi. Nah artinya kada sama, artinya berarti terlebih abdul pian, terlebih banyak pahalanya pian. Nah tekan nang dalam langgar itu mulai di subuh sampai ke kada sing keluaran mun ulun di rumah nyebelah aja lagi. Rumah ulun persis di higa langgar. Jadi ada sedikit cerita lah. Jadi ketika sembahyang zuhur, jadi ulun turun sembahyang zuhur dijaga oleh Satpol PP. Mohon maaf Haji, sudah penuh dalam langgar, tidak boleh masuk artinya ya. Kada boleh masuk, ulun kada boleh masuknya. Jadi kepo ulun jawab, mohon maaf ulun di Pak Imaman masih kosong ulun. Ulun imami sembahyang zuhur, mandamnya kan. Pas sudah tuntung sembahyang bukanya lah siang supannya. Nya kada kenal lah lawan ulun lagi. Nah itu. Jadi mun pian-pian di sini lah macam maulid Simtud Durar dikenal oleh maulid Sohibul Maulid. Ayo lah kasih isilin masuk surga. Nah, dapat syafaat ngarannya karena rancak membaca maulid Simtud Durar Habib Ali. Sehingga mulazamah kenal sini. Jadi sebagaimana tadi Qori tadi membaca wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah dikira orang yang meninggal ketika orang mati syahid itu meninggal. Artinya bal ahyaun walakin la tashurun. Tetapi kayak tujuh orang wali-wali itu. Jadi kayak Abah Guru, kayak Guru Miskah itu di alam barzakh itu hidup. Melihat ini siapa nih yang hadir itu goleh Guru Ahmad kada hadir nah mana aja kesini Guru misalnya anakku ini artinya nah iya ini kebetulan Guru Ahmadnya jadi Guru Ahmad menang lain dulu kada kenal. Nah jadi jangan sampai kuitan kita yang di dalam kubur itu atau kita yang tersambung terhubung jadi arwah-arwah orang-orang soleh itu mengenal dengan kita. Lalu ketika kita maulid Simtud Durar masalah kita sudah rutin sehingga mendapatkan entah mudah-mudahan termimpi lawan Habib Ali lalu ini kada hadir. Nah kira-kira jangan sampai dicari isidin. Jadi Al-Imam As-Sangiti itu ada satu ulama berkata mengatakan bahwa amalan yang paling membanggakan orang tua kita di dalam kubur ialah ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa?
Karena di sini ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat itu punya tugas untuk menyampaikan bahwa masalah si Ahmad membaca salawat kepada siapa pun, kepada pian pun, itu disebut bukan cuman Ahmad saja, Guru Ahmad bin Guru Haji Miskat. Nah disitulah semakin banyak, semakin rancak, lalu kuitan kita itu bangga mempunyai anak yang mana kuitannya ini disebut di sisi Rasulullah SAW. Jadi di situ ingin membanggakan kuitan, banyakilah baca salawat kepada Rasulullah SAW, terutama di bulan Sya'ban ini. Karena apa? Ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyuruh Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini setiap kali kita maulid kita membaca ini turunnya ketika di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini turun ayat itu. Maka disitulah di bulan Sya'ban inilah disuruh memperbanyak salawat kepada Rasulullah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk amalan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala, karena ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan, membesarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu cerita ketika di zaman Bani Israel, di dalam kitab Hilyatul Aulia, ulun sering ini menyampaikan, ada seorang laki-laki daripada Bani Israel, ini orang maksiat kepada Allah Ta'ala itu lebih daripada 100 tahun. Kan kaum Nabi Bani Israel itu zaman dulu itu kan panjang-panjang umurnya, ada 200, 300 sampai 500. Jadi ini orang 100 tahun lebih gawiannya maksiat saja kepada Tuhan, lalu meninggal. Setelah meninggal, saking artinya sangitnya Bani Israel ini kepada laki ini, kada digawikannya kipayah jadi kita yang biasa di kampung mulai dimandii, ditanam yang sewajarnya orang meninggal ini kada timbainya ke mazbalah, istilahnya itu tempat sampah. Saking sangitnya Bani Israel kepada laki-laki ini, karena gawiannya maksiat saja. Lalu kemudian Allah Ta'ala fa'auhallahu ila Musa, kemudian Allah Ta'ala, karena Nabi Musa sebagai orang yang sering komunikasi munajat kepada Allah Ta'ala, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, gawikanlah orang laki-laki itu, tanamlah sebagaimana orang yang selayaknya wafat orang meninggal. Jadi ujar Nabi Musa, bukankah artinya kaumku Bani Israel ini sebagai saksi bahwa bahwa laki-laki tadi itu gawinnya cuma maksiat saja. Jadi ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, memang bujur, tapi inya ketika membuka kitab Zabur, kan Nabi Musa sebenarnya Zabur, ketika membaca kitab Zabur, di situ ada tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya membaca salawat, kemudian diambilnya lah kitab Zabur, ada tulisan Nabi itu, dikucuknya, dianukannya ke dahi. Maka itu jarna Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, inya aku ampuni dan akan aku masukkan inya ke dalam surga dan akan aku kawinkan dengan beberapa bidadari. Nah itu umatnya Bani Israel, apalagi kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat Allah Ta'ala itu, anugerah Allah Ta'ala itu kepada kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang paling mulia karena umatnya Nabi yang mulia. Nah, jadi sebagai penutup di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, jadi ketika membaca kitab itu dengan Abah Guru Bahari di Rubu'il Muhlikat, jadi ada satunya kan 4 dibagi 4, ketika di jilid ketiga itu sifat-sifat yang mencelakakan seperti pemarah, pemalas, macam-macam, kada sabar, kada ikhlas,
Nah kemudian di seperempat yang terakhir, juz keempat itu yang jadi intinya gini, ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin di hadapan Abah Guru itu, ketika disebutkan sifat-sifat yang tercela itu terasa ada di diri ulun. Kemudian ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin, sifat-sifat yang terpuji seperti sabar, ikhlas, itu adanya pada Abah Guru. Jadi apa nih jaka istilahnya itu, kita nih kayaknya jadi orang ahli neraka ya sudah. Begitu nang terbaik ada di diri, begitu nang tercela ada. Tapi ada satu penutup daripada kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Ghazali itu mencontohkan seperti ayam. Jadi bagaimana ayam itu melindungi, menjaga anak-anaknya daripada sambaran elang. Itu artinya binatang seperti ayam itu ada punya kasih sayang, melindungi, menjagakan anaknya daripada jangan sampai disambar alang. Apalagi Allah Ta'ala yang bersifat kasih sayang, artinya di binatang aja ada sifat kasih sayang menjagakan, apalagi Allah Ta'ala dengan hambanya. Sebesar apapun dosa kita, selama kita masih melihat akan pintu keampunan Allah Ta'ala, maka kita akan diampuni Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi seorang hamba seperti kita ini yang banyak dosa, selama kita jangan putus asa kepada rahmat Allah Ta'ala, masih diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya. Itu Allah Ta'ala yang mana menurunkan dari seberapa banyak rahmatnya, diturunkannya itu cuma satu aja di dunia ini, apalagi karena di akhirat. Itu Allah Ta'alanya, artinya Tuhan kita. Jadi ini kebetulan nih artinya banyak tua-tuaan. Jadi kita sudah berumur 50 tahun ke atas nih, tidak ada lain kecuali harap kepada roja. Jadi ketika itu waktu membaca kitab roja oleh Abah Guru. Nah, kalau kita turun pulang Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah SAW kasih sayangnya kepada umatnya. Ketika Sayyidina Aisyah itu melihat perihal Nabi itu dalam keadaan senang, lalu Sayyidina Aisyah itu memberanikan diri minta doakan, lalu didoakan Nabi. Di antaranya itu keampunan, ulun kada hafal keampunan. Lalu setelah Nabi mendoakan tadi, ya Aisyah, apakah engkau gembira dengan apa yang ku bacakan doa tadi? Oh ya Sayyidina Aisyah, aku senang benar pun tidak pernah aku senang itu, segembira itu. Jadi di antara itu ialah Nabi itu memintakan keampunan kepada Sayyidah Aisyah. Jadi sebagaimana ikam ya Rasulullah itu aku mendoakan ikam, begitu jugalah aku mendoakan umatku. Nah jadi artinya Rasulullah itu kadang melupakan kawan umatnya. Ketika waktu sakratul maut, ummati masih memikirkan kawan umatnya. Nah, kemudian kena waktu bangkit dari kubur, kayak itu juga ummati. Artinya selamatkanlah ya Allah umatku. Nah jadi itu ini tadi Allah Ta'ala, ini Rasulullah, tinggal kitanya aja lagi. Rajinkah, pengolerkah baca salawat. Jadi terakhir ini yang Allah sampaikan. Kemudian ada satu hadis, ahlus sa'adah payuassaru li'amali sa'adah. Jadi orang yang akan beruntung nantinya di akhirat nanti, maka inya ketika di dunia ini akan dipermudah untuk menggawi sesuatu yang menjadi keberuntungan. Katakanlah rajin beribadah. Tapi ahlus syaqawa fayuyassarun li amali syaqawa. Jadi
Sementara orang yang akan celaka nanti di akhirat itu, maka di dunia inilah ia akan dipermudah memperbuat sesuatu maksiat. Jadi mudah-mudahan semuanya apa yang ada berhadir di saat ini, kita sebagai hamba Allah yang Maha Pengasih, umatnya Rasulullah, mencintai orang soleh. Mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan di dunia dan di akhirat, diampuni oleh Allah Ta'ala daripada segala dosa kita, nang sengaja atau kada sengaja, nang halus dan konon, diluaskan oleh Allah kita rizki yang halal, dijauhkan daripada segala bala musibah, dikabulkan segala hajat kita, nang mana belum pernah haji di berkat sahibil maulid, karena sahibil maulid itu berjanji barang siapa yang artinya membaca maulidku insyaallah yarji, aku harapkan inya akan tolak haji. Nah, kemudian yang terpenting kita semuanya husnul khatimah, taqurrub di dalam surga. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.